GMP dan Food Defense, PT Ajinomoto Indonesia, Karawang Factory. Halo rekan-rekan pekerja PT Ajinomoto Indonesia, pada video berikut, kami akan menginformasikan mengenai GMP dan Food Defense di area kerja Karawang Factory. Tujuan video ini sejalan dengan komitmen PT Ajinomoto Indonesia terhadap kualitas dan food safety, yaitu 1. Memproduksi dan menyediakan produk dengan kualitas terbaik dan aman untuk dikonsumsi. 2. Meningkatkan komitmen manajemen dan karyawan untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. 3. Memelihara dan terus melakukan perbaikan sistem manajemen yang dipersyaratkan oleh regulasi dan ISO. Target PT Ajinomoto Indonesia Karawang Factory, yaitu 1. Consistent quality. 2. Continually improving the business. 3. Zero quality complaint. 4. Zero serious quality trouble. Keluhan pelanggan adalah 0 dan masalah kualitas serius adalah 0. Prinsip higiene pangan. Prinsip higiene pangan mengacu pada HACCP, di mana HACCP adalah suatu sistem jaminan mutu keamanan pangan, yang antara lain adalah terdiri dari program kelayakan dasar baik PRP dan GMP, identifikasi bahaya terhadap pangan dan pengendalian bahaya keamanan pangan. Dengan penerapan HACCP diharapkan hasil kelayakan atau keamanan pangan sebagai jaminan bahwa pangan dapat diterima untuk dikonsumsi manusia. Tahap pertama penawaran hygiene pangan adalah program kelayakan dasar, atau PRP atau disebut juga dengan GMP. Apa itu GMP? GMP adalah singkatan dari Good Manufacturing Practices, yang artinya GMP adalah cara memproduksi makanan yang baik dan benar, untuk menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan secara konsisten. Ruang lingkup GMP antara lain: 1. Konstruksi, tata letak bangunan dan utilitas yang terkait. 2. Tata letak tempat ruang kerja dan fasilitas karyawan. 3. Kebutuhan udara, air, energi dan keperluan lainnya. 4. Layanan pendukung termasuk pembuangan limbah. 5. Kesesuaian peralatan dan aksesibilitas untuk perawatan pembersihan, perawatan dan pencegahan. 6. Pengelolaan bahan yang dibeli. 7. Langkah-langkah untuk mencegah kontaminasi silang. 8. Pembersihan dan sanitasi. 9. Pengendalian hama. 10. Personal hygiene. 11. Food defense, biologilens dan bioterorisme. Mari kita mempelajari lebih dalam. Yang pertama adalah layout dan area. Layout dan area, menurut GMP yaitu memiliki batas-batas yang diidentifikasi dengan jelas. 1. Akses ke dalam site dikendalikan. 2. Site dan tumbuhan dirawat dengan baik. 3. Jalanan, halaman dan setiap area dikeringkan untuk mencegah genangan air. 4. Area penyimpanan kering dan berventilasi baik dan dilakukan perawatan dan serta pembersihan untuk mencegah kontaminasi. Pengendalian sampah di area site dikendalikan dengan baik. Mari kita mengenal utility dan waste, mengenai pasokan air. 1. Air yang digunakan harus memenuhi persyaratan kualitas dan mikrobiologi. 2. Pengolahan air memiliki sistem terpisah untuk air bahan baku dan air proses. 3. Area tempat pengolahan air memiliki akses terbatas dan dikendalikan. 4. Parameter proses dikendalikan dan dikontrol. 5. Jika air diklorinasi, maka wajib dilakukan pengecekan kadar residu klorin sesuai dengan standar. Bahan kimia boiler dan udara. 1. Bahan yang digunakan memiliki sertifikat food grade serta sertifikasi yang relevan dan disimpan di tempat terpisah dan aman atau terkunci. 2. Kualitas udara dikendalikan untuk meminimalkan resiko kontaminasi mikrobiologi. 3. Minyak yang digunakan untuk kompresor dan bersentuhan dengan produk maka harus memiliki sertifikat food grade. Limbah. 1. Wadah untuk limbah harus diidentifikasi dan tidak menimbulkan kontaminasi silang. 2. Frekuensi, pelepasan dikelola untuk menghindari akumulasi limbah. 3. Saluran air dan drainase tidak boleh menggenang, dan dalam kondisi kering serta tidak meninggalkan residu material atau produk. 4. Label kemasan produk dirusak dan dihancurkan. 5. Memiliki catatan pembuangan limbah. Peralatan, pembersihan dan pemeliharaan. 1. Penggunaan bahan sesuai dengan spesifikasi. 2. Pemantauan peralatan yang digunakan untuk meminimalisir kontaminasi.
3. Perbaikan sementara yang memiliki risiko keamanan produk diidentifikasi dan dikontrol. 4. Penyimpanan peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Performance peralatan ukur diidentifikasi dan dilakukan pengecekan secara berkala. Manajemen pembelian bahan baku. Pada manajemen pembelian bahan baku, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Pemantauan kinerja dan seleksi supplier sesuai dengan spesifikasi. 4. Material dilengkapi dengan COA sebagai verifikasi kesesuaian sebelum penerimaan penggunaan. 3. Kendaraan pengangkut material dikontrol dan diperiksa untuk memastikan kualitas dan keamanan material. Material yang abnormal dipisahkan dan diberi identitas. Terdapat bukti penggunaan material sebagai ketelusuran. Pencegahan kontaminasi silang. Yang harus diperhatikan adalah pengendalian akses ke dalam area seperti pakaian kerja, pola pergerakan, baik itu orang, peralatan, material maupun waste. Material mengandung alergen diidentifikasi, dipisahkan secara penyimpanannya dan dikendalikan dengan baik. Melakukan inspeksi secara periodik untuk mengendalikan bahan-bahan yang mudah pecah. Bahan-bahan kimia harus diidentifikasi dan ditempatkan khusus. Penentuan area berdasarkan risiko, high, medium maupun low risk. 6. Pembersihan dan sanitasi. Semua bahan pembersih, sanitasi dan kimia harus diidentifikasi dengan jelas dan terpisah. Peralatan dirancang secara higienis dan dipelihara dalam kondisi tidak menghadirkan sumber kontaminasi. Terdapat program sanitasi dan pembersihan dan terkontrol. Pengendalian hama. Prinsip pengendalian hama atau pest control adalah upaya mencegah pest masuk dan pencegahan timbulnya pest. 1. Unit perangkap yang berada di area produksi tidak diperbolehkan menggunakan racun. 2. Unit monitoring pest dilarang dipindah, dirusak ataupun diambil, baik tempat maupun umpannya. 3. Jika ditemukan pest potensi timbulnya pest atau akses pest, seperti lubang ram, di area produksi, segera laporkan pada atasan, atau bagian QA, atau bagian pest control, rentokil atau termini. Kebersihan dan fasilitas karyawan. 1. Menempatkan peralatan pribadi di tempat khusus. 2. Menggunakan wastafel untuk mencuci tangan dan tidak digunakan untuk membersihkan peralatan. 3. Tidak makan dan minum serta merokok di luar area yang telah ditentukan. 4. Semua area dijaga agar tetap bersih. 5. Menempatkan baju khusus area di tempat khusus dan terpisah dari pakaian kerja serta tidak menimbulkan kontaminasi silang. Personal hygiene. 1. Menggunakan atribut zona sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Rambut, jenggot dan kumis harus terlindungi, sehingga tidak mengkontaminasi produk atau material. 3. Jika karyawan terinfeksi, maka dicegah menangani bahan makanan. 4. Apabila terluka harus segera ditutup menggunakan penutup luka berwarna cerah bila mungkin dapat terdeteksi logam. 5. Berperilaku sesuai aturan selama di area proses, seperti tidak meludah, tidak berkuku panjang, mencuci tangan, tidak bersin di area bahan atau produk. Penyimpanan produk. Penyimpanan bahan baku dan produk ditempatkan dalam tempat terpisah. 2. Sanitasi dan suhu di ruang penyimpanan dikontrol dan dikendalikan. 3. Bahan baku abnormal dipisahkan dan diberi identitas. 4. Material dan produk tidak disimpan langsung di atas lantai. 5. Terdapat checklist kondisi kebersihan sarana pengangkut seperti forklift. 6. Catatan dan monitoring dikendalikan dan mampu tertelusur. Transportasi. 1. Melakukan inspeksi pada sarana pengangkut material dan produk. 2. Mengkondisikan alur kendaraan sarana pengangkutan produk, material dan limbah. 3. Melakukan pengecekan terhadap material pada saat penerimaan. 4. Pengeluaran barang dilakukan secara FIFO dan FIFO. 5. Kegiatan pengisian aki forklift di area gudang diberi yellow line. Food defense, biologi lens dan bioterorisme. 1. Visitor yang masuk ke dalam site dikendalikan dan diidentifikasi. Pembatasan akses pada area sensitif seperti produksi, storage dan sumber air.
Area yang berpotensi sensitif diidentifikasi, dipetakan dan dikenai kontrol akses. Seluruh akses dibatasi, dikendalikan dan menggunakan CCTV sebagai kontrol untuk area sensitif. Selain informasi yang sudah disebutkan di atas, Anda juga harus mematuhi peraturan sebagai berikut. Tidak menggunakan jaket. Tidak makan dan minum selain di kantin. Tidak menggunakan jam tangan. Dilarang memotret atau mengambil gambar. Tidak menggunakan HP. Tidak membawa tas. Tidak menggunakan perhiasan apapun. Tidak menggunakan jarum pentul. Dilarang merokok, merokok hanya boleh di area khusus merokok. Demikian video informasi mengenai GMP dan Food Defense PT Ajinomoto Indonesia, Karawang Factory. Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat beraktivitas.